Rahayu semuanya. Untuk saat ini yang kita tidak boleh lupa itu, yang kita itu tidak boleh, siapapun itu yang tinggal di Pulau Jawa dan tidak boleh lupa itu, bahwa terjadinya Pulau Jawa, dulu kan Pulau Jawa itu nggak ada, namun dalam kenyataannya menjadi ada. Jadi terjadinya Pulau Jawa itu dikarenakan terjadinya subduksi lempeng Sundaland dengan lempeng India Australia. Tentang ini saya sudah mengungkapnya pada video yang saya beri judul Suku Jawa itu nggak ada. Itu saya mengulas tentang asal-usul terjadinya Pulau Jawa. Walaupun secara singkat, namun di situ padat, artinya jelas. Saya sampaikan dengan jelas bahwasanya dulu Pulau Jawa itu kan mengapung. Pulau Jawa itu mengapung di permukaan air laut lepas, di tengah-tengah laut lah, mengapung. Jadi terombang-ambing, nggak anteng. Jadi terbawa arus ke sana, terbawa arus ke sini. Itu pun tidak seluruh Pulau Jawa, tidak seluruh yang dimaksud Pulau Jawa saat ini, gitu. Hanya baru beberapa bagian saja yang mengapung itu, yang lainnya masih tenggelam di laut. Dan saya mengulasnya, ada lempengan dari wilayah India sana, yang diambil ujungnya, lalu dibawa ke Pulau Jawa untuk dijadikan pemberat Pulau Jawa agar supaya Pulau Jawa ini tidak terapung gitu, tidak terapung. Nah, setelah diberi pemberat, maka Pulau Jawa ini kan jadi tenggelam lagi kan, tenggelam. Tadinya kan ngapung di permukaan air laut. Setelah diberi pemberat, kemudian kan pulau ini jadi tenggelam kan, akhirnya nempel di permukaan tanah yang ada di dasar laut itu. Nah, sehingga tidak mengapung lagi. Nah, pemberian pemberat agar supaya Pulau Jawa ini tidak mengapung, nah ini secara ilmu geologi disebut sebagai subduksi antara dua lempengan yang saling bertumpukan gini loh ya, saling bertumpukan seperti ini. Nah, ini terjadinya Pulau Jawa itu seperti itu dulunya. Artinya keamanan Pulau Jawa ini mau baik mau buruk kan bergantung kepada lempengan ini tadi. Jika lempengan ini tidak bergerak, maka Pulau Jawa aman. Namun kalau lempengan ini sampai bergerak, maka Pulau Jawa akan terancam. Nah, garis lempengan bumi ini ada yang terjadi retak. Retak. Nah, keretakan ini ada di Jawa Barat, melintasi dari selatan sampai ke utara, mulai dari Bandung, Garut, Ciamis, Tasik sampai ke Sumedang. Ini lempengan yang retak ini ya, lempengan yang retak. Nah, keretakannya itu sudah begini. Jadi tinggal tunggu patahnya aja nih.
Nah, kalau sampai retakan dua lempengan subduksi ini tadi terjadi, habis dah tanah Jawa itu. Jadi bukan cuma Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga akan ikut mengalami dampaknya. Baik itu gempa bumi maupun tsunami. Nah, ini tidak boleh, siapapun yang tinggal di Pulau Jawa tidak boleh lupa ini. Kejadian atau terjadinya Pulau Jawa, ini tidak boleh lupa. Karena kalau sampai lupa, kan asik berbuat kerusakan. Nah, bersikolah seluruh yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi secara simpel, terjadinya Pulau Jawa itu akibat dari subduksi dua lempengan benua, yaitu lempengan benua Sundaland yang dulu dikenal sebagai Kerajaan Atlantik. Kerajaan Atlantik, itu Sundaland namanya. Bahasa kerennya itu. Nah, antara lempengan benua Sundaland dengan lempengan benua India Australia. Jadi kalau sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, jadi dulu Pulau Jawa itu mengapung di atas permukaan air, jadi tidak bisa ditinggali. Kemudian para leluhur kita memenggal salah satu gunung yang ada di negara India, ujungnya diambil, kemudian dibawa ke Pulau Jawa untuk pemberat, ya, agar supaya Pulau Jawa ini tidak mengapung lagi. Nah, terjadinya peletakan pemberat inilah yang dimaksud subduksi, persatuan antara dua lempeng atau pertemuan antara dua lempeng yang pertemuannya itu numpuk ini. Ya, numpuk. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Pulau Jawa itu bergantung dari dua lempeng ini tadi loh. Kalau dua lempengan bumi ini tidak bergerak, Pulau Jawa aman. Namun kalau dua lempengan ini sampai bergerak, bergeser, kacau dah Pulau Jawa. Nah, beberapa bulan akhir-akhir ini para ahli geologi itu kan ngecek ya, memeriksa bahwasanya persatuan antara dua lempengan ini kan ada yang retak. Nah, bagian yang retak itu melintasi Laut Selatan sampai Laut Utara dan terdapat di Jawa Barat. Itu melintasi Bandung, Garut, Ciamis, Tasik sampai ke Sumedang. Nah, posisi retaknya itu sudah gini. Jadi tinggal nunggu patahnya aja nih. Jadi kalau dua lempengan ini tadi sampai ini patah, jadi kan terjadinya itu seperti ini. Ya. Nah, ini kan akan mengejutkan lautan. Jadi nanti efeknya itu bisa gempa bumi dahsyat dan tsunami. Nah, yang mengalami bukan cuma Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun ikut mengalami. Karena tsunami-nya kan merata. Mungkin gempanya yang terdahsyat hanya ada di Jawa Barat. Namun tsunami-nya kan merata sampai kemana-mana. Nah, tentang ini saya pernah menyampaikan pada sebuah video yang saya beri judul Suku Jawa itu tidak ada. Lah, yang bisa menyelamatkan Pulau Jawa dari ancaman dua lempeng yang retak ini tadi hanyalah orang Jawa yang tinggal di Pulau Jawa. Ingat, orang Jawa ini bukan suku loh ya. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video yang saya beri judul orang Jawa itu tidak ada. Jadi karena apa? Karena Jawa ini bukan suku.
Secara simpel, Jawa itu adalah orang yang tercerahkan, orang yang mengerti, orang yang memahami, orang yang mengetahui. Itu yang dimaksud orang Jawa. Jadi, yang bisa menyelamatkan Pulau Jawa adalah orang-orang Jawa yang tinggal di Jawa. Dan orang Jawa yang saya maksud tidak lain dan tidak bukan adalah putra kekudangane Romo. Karena hanya putra kekudangane Romo yang tercerahkan. Jadi orang yang dimaksud tercerahkan, orang yang dimaksud Jawa itu adalah putra kekudangane Romo. Kalau bukan putra kekudangannya Romo, saya rasa belum tercerahkan. Kalau bukan putra kekudangannya Romo, saya rasa itu belum tercerahkan. Buktinya, masih mengejar duniawi demi kepuasan syahwat. Buktinya, masih berpikir buruk, masih berprasangka jelek. Buktinya masih sirik, iri, dengki, benci, mengfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain untuk dijatuhkan, untuk dibully. Itu buktinya kalau belum terserahkan. Nah, sedangkan untuk putra Romo, untuk putra kekudangannya Romo, kan sudah tidak seperti itu. Artinya sudah tercerahkan. Lalu putra kekudangannya Romo itu sendiri orang yang seperti apa, manusia yang seperti apa? Putra kekudangannya Romo adalah manusia atau orang yang wujudnya itu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-katanya, ucapannya, bicaranya itu sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Dan tingkah lakunya itu berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Jadi tidak buruk sangka, tidak berpikir jelek, negatif, tidak punya rasa perasaan sirik, iri, dengki, cemburu, bully, membenci, mengfitnah, itu tidak punya itu. Maka tersebutlah sebagai orang tercerahkan. Orang Jawa atau orang yang tercerahkan atau putra kekudangannya Romo inilah yang bisa menyelamatkan Jawa dari ancaman lempengan bumi yang retak ini tadi. Lah, Jawa Barat yang tertempati oleh lempengan bumi yang retak ini, setidaknya harus ada putra kekudangannya Romo. Walaupun hanya satu orang yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi, seluruh Jawa Barat termasuk Jakarta atau daerah istimewa Jakarta atau DKI, itu harus ada putra kekudangannya Romo. Walaupun hanya satu orang. Yang artinya harus ada orang Jawa. Harus ada orang yang tercerahkan. Atau harus ada putra kekudangannya Romo. Walaupun hanya satu orang untuk wilayah Jawa Barat. Karena Jawa Barat inilah yang tertempati lempengan bumi yang retak ini tadi. Kalau enggak, maka bisa dinyatakan 99% kejadian totalitas dampak dari anjloknya lempengan bumi ini
akan dialami oleh seluruh Pulau Jawa. Dan terparah adalah Jawa Barat. Lah, untuk inilah saya melakukan perjalanan sampai-sampai saya rela meninggalkan Pesanggerahan, melakukan perjalanan lintas selatan ke Jawa Barat yang bertitik akhir di Bandung nantinya. Karena saya ingin memastikan bahwasanya Jawa Barat harus sudah ada putra kekudangane Romo. Yang sudah berhasil maksudnya. Sudah jadi, sudah berhasil. Lah, putra kekudangane Romo yang sudah berhasil, itu putra kekudangane Romo yang seperti apa? Putra kekudangane Romo monggo monggo. Nggih. Lah, putra kekudangane Romo yang dimaksud sudah berhasil, itu putra kekudangane Romo yang seperti apa? Putra kekudangane Romo yang bagaimana? Putra kekudangane Romo yang sudah menguasai kehidupannya. Jadi putra kekudangane Romo atau orang Jawa atau orang yang tercerahkan yang sudah berhasil adalah yang sudah menguasai kehidupannya. Karena sudah menguasai kehidupannya, maka dia bisa menciptakan kehidupan yang menenteramkan bagi alam semesta seisinya. Kehidupan yang menyelamatkan bagi alam semesta seisinya. Dan kehidupan yang menyempurnakan bagi alam semesta seisinya. Dikarenakan wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna. Ucapan atau kata-katanya adalah wulangre sejati, tingkah lakunya atau perbuatannya adalah berbudi bawa laksono. Itulah putra kekudangane Romo yang berhasil. Dan ini harus ada di wilayah Jawa Barat walaupun hanya satu. Kalau tidak, maka kalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat, udah banyak. Dan saya sudah memastikan. Nah, kalau untuk wilayah Jawa Barat kan saya baru melakukan ini perjalanannya. Jadi saya belum tahu banyak. Sudah ada berapa orang yang sudah berhasil sebagai putra kekudangane Romo yang tinggal di wilayah Jawa Barat. Maka pertanyaan saya untuk panjenengan yang sudah selesai manekung atau gembleng, sudahkah panjenengan menguasai kehidupan panjenengan sendiri? Agar supaya panjenengan wujudnya bisa sebagai kitab suci sejati ada makna bagi seluruh yang ada di Jawa Barat. Kata-katanya sebagai wulangre sejati bagi seluruh yang ada di Jawa Barat. Dan tingkah lakunya sebagai berbudi bawa laksana bagi seluruh yang ada di wilayah Jawa Barat. Kalau belum, kenapa
Bukankah sesudah selesai manekung, sesudah selesai gembleng, diberi motivasinya? Motivasinya diberikan, tata caranya, teknik-tekniknya diberikan. Dan pastinya panjenengan melakukan itu. Namun kenapa sejauh ini kok belum menguasai? Lawang teralami selama sehari semalam, teralami selama 24 jam full tanpa henti. Bahkan ketika panjenengan sedang tidur, pelajaran ini tetap berjalan. Bagaimana masnya? Panjenengan yang sudah manekung, kalau yang belum manekung, belum gembleng, masih makmum. Nah, kesulitan apa yang panjenengan alami sampai selama ini kok masih belum bisa menguasai kehidupan panjenengan sendiri? Sehingga jangankan untuk alam semesta, khususnya wilayah Jawa Barat, kehidupannya sendiri saja masih terbelenggu oleh nasib dan takdir. Kehidupannya sendiri saja masih ditentukan oleh nasib dan takdir. Coba saya pengen tahu, kesulitan apa yang menjadikan panjenengan selama ini masih belum bisa menguasai? Pelajarannya jelas, lengkap, komplit, motivasinya diberikan, petunjuknya juga ditunjukkan. Dan itu tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Apapun kalau itu sulit tidak saya motivasikan. Kalau itu berat tidak saya motivasikan. Jadi yang saya motivasikan itu yang ringan-ringan, yang nggak sulit. Dan itu gratis. Jadi jangan berleha-leha. Sewaktu-waktu lempengan bumi ini anjlok, habis sampean. Rumah yang selama ini panjenengan perjuangkan dengan bangunan super bagus akan hancur. Mau tinggal di mana lagi? Kalau sampai lempengan ini anjlok. Dan orang-orang yang panjenengan cintai, kasih sayangi, belum tentu selamat. Ya, bagaimana itu? Apa yang panjenengan lakukan selama ini? Kalau masih belum menguasai. Kalau panjenengan menyimak video di Putra Romo Channel yang baru-baru, panjenengan pasti tahu apa yang sedang saya gendong dalam perjalanan ini. Karena saya sudah mengulasnya mulai dari Jogja sampai di Banyumas. Saya sudah mengulasnya. Bahkan sebelum itu ketika di Pesanggerahan, ketika masih di Pesanggerahan, saya juga sudah mengulas ini. Nah harusnya kalau panjenengan mulai praktek sejak pertama mengetahui dari pencerahan video itu, harusnya sudah paham, sudah mengerti. Sudah tahu, nah tinggal menguasai apa belum? Kalau belum menguasai, apa yang mempersulit panjenengan sehingga panjenengan sampai sekarang masih belum bisa menguasai? Coba diungkap, barangkali saya bisa membantu kesulitan panjenengan itu. Agar supaya putra kekudangannya Romo atau orang Jawa atau orang tercerahkan bisa saya pastikan ada di wilayah Jawa Barat. Dengan seperti itu,
maka Jawa Barat tidak menutup kemungkinan aman. Coba diungkap. Kalau ada kesulitan, coba apa kesulitannya? Lawang tinggal diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Apakah itu sulit? Apakah itu berat? Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apakah itu sulit? Apakah itu berat? Terlebih lagi sekarang sudah ada Palungguh Jati. Apa yang mampu mempersulit panjenengan? Dengan adanya Palungguh Jati ini, apa yang mampu mempersulit panjenengan? Kalau sampai iya seperti itu, berarti panjenengan kurang jeli, kurang teliti ketika diam di saat bersamadi setelah patrap. Panjenengan kurang jeli, kurang teliti ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Panjenengan tidak jeli di situ, panjenengan tidak teliti di situ, sehingga ketika diam di ranah samadi setelah patrap, panjenengan tidak tahu ranah jiwa raga panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal jati itu panjenengan tidak mampu menyadari karena tidak jeli, kurang teliti. Ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi, karena panjenengan kurang jeli, kurang teliti, sehingga panjenengan tidak mampu menyadari rasanya sir, rasanya dat, rasanya sifat, atau rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sifatolah, atau rasanya siji-siji, loro-loro, telu telonono, atau rasanya Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, atau rasanya titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin. Yang itu motivasinya, pelajarannya, kajiannya panjenengan dapatkan ketika manekung atau gemblang. Dan semua itu tak lain dan tak bukan adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian, tentang kehidupan panjenengan sendiri. Selama di daerah atau wilayah Jawa Barat belum ada putra kekudangannya Romo atau orang Jawa atau orang tercerahkan jumeneng, maka selama itu Jawa Barat dalam keadaan terancam oleh lempengan bumi yang retak yang ada di Jawa Barat. Yang kejadiannya sewaktu-waktu bisa terjadi. Maka segeralah perbaiki laku panjenengan. Tentang diam ketika bersamadi setelah patrap. Karena diam, tujuannya diam
adalah untuk bisa merasakan kenyataan Gusti, atau untuk bisa mampu menyadari kemanunggalan jatinya. Perbaiki laku panjenengan ketika menikmati rasanya, kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena arah tujuan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah untuk menguasai kehidupan. Seluruh kehidupan makhluk di dunia ini itu berawal atau bermula dari sirolah, datolah, sipatolah, dan akan kembali kepada sirolah, datolah, sipatolah. Atau sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Dari tadi panjenengan belum bisa menjawab pertanyaan saya, berarti panjenengan belum menguasai, bukan? Maka kata terakhir dari saya, segera perbaiki. Panjenengan punya tanggung jawab besar karena panjenengan tinggal di wilayah Jawa Barat. Nah, terus untuk yang lainnya banyak begini, ini bagaimana ini? Ini kajiannya sama semua? Atau bagaimana? Saya mau tahu ini. Yang saya tahu yang sudah selesai manakung atau gembleng kan panjenengan berdua. Tapi ini kok ada banyak ini? Ini bagaimana ceritanya? Nah, coba. Apakah panjenengan yang ikut hadir di sini juga mengkaji diri atau mempelajari wahyu panca gaib atau bagaimana? Nggih. Nggih. Artinya sedang mengkaji laku manunggal nggih. Nah, panjenengan mengkaji diri dengan sarana laku manunggal. Ini awalnya dari mana ini? Awalnya dari Pak Yatiman. Watiman. Wangon. Watiman. Wangon. Oke. Semua atau tidak semua? Semua. Lah terus selama ini apa yang panjenengan mengerti, apa yang panjenengan pahami, apa yang panjenengan ketahui tentang apa yang panjenengan sedang kaji ini? Apakah itu wahyu panca gaib atau istilah lain? Wahyu Eko Buwono. Bukan wahyu panca gaib. Semua. Nggih. Kalau panjenengan memahaminya sebagai wahyu Eko Buwono, berarti apa ya kalau istilah anunya? Berarti teorinya ini masih sekitar tahun 1945 atau 46 loh. Ya. Kalau panjenengan memahaminya sebagai wahyu Eko Buwono, berarti teorinya itu masih teori era
tahun 1945 atau 1946-an. Karena Wahyu Eko Buwono itu sekitar tahun itu, Nan. Dan kehidupan di era tahun 1945-46 diterapkan di sekarang itu enggak serasi loh. Enggak serasi loh. Ya, di era sekarang panjenengan bakar dupa satu aja udah bisa menimbulkan fitnah untuk orang lain. Ini era sekarang loh. Nah, kalau era tahun 1945-46 panjenengan bakar dupa satu bendel itu nggak ada yang bicara. Tapi di era sekarang, di zaman sekarang tahun 2025 jenengan bakar dupa satu aja udah tetangga panjenengan itu noleh itu. Artinya kehidupan di era itu diterapkan sekarang sudah tidak cocok gitu. Intinya adalah sedulur papat kalimo pancer. Inti adalah sedulur papat kalimo pancer. Disebut sebagai wahyu pancagaib. Wahyu itu pemberian maha suci, panca itu 5, gaib itu ruh. Sedulur papat kalimo pancer kan 5 ruh. Nah, karena inilah penyebutannya menjadi wahyu pancagaib, yang berarti pemberian maha suci 5 ruh kepada wujudnya manusia. Nah, sedulur papat kalimo pancer ini pernah turun ke bumi secara real 3 kali. 3 kali. Pertama kali turun itu di era Mahabharata atau era Ramayana. Di era Mahabharata atau era Ramayana tersebut sebagai Wahyu Mahkota Rama. Ya, Wahyu Mahkota Rama. Karena digagal pahami, pelajarannya atau kajiannya diambil lagi. Kemudian turun di era modern. Di masa akhir-akhir kerajaan, di masa akhir-akhir seluruh kerajaan di muka bumi. Arti maksudnya, seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini menjelang terakhir. Menjelang terakhir berganti menjadi era kepresidenan. Sudah bukan era kerajaan lagi, berganti menjadi era kepresidenan. Nah, ini turun lagi. 5 ruh dari Maha Suci ini turun lagi sebagai Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Eka Buwana. Dan manusia yang berhasil memaknai, karena tidak ada yang mampu memaknai waktu itu. Karena hampir semua manusia hidup di muka bumi ini sudah terbelenggu agama. Jadi sulit memaknai sedulur papat kalimo pancer itu, mencerna kajian sedulur papat kalimo pancer itu mengalami kesulitan. Dan hanya ada 1 orang yang mempunyai kemampuan memakan dan mencerna sedulur papat kalimo pancer ini, tersebut sebagai M. Semono Sastro Hadijoyo. Itu pun beliau bertapa dulu 3 tahun. Ya. Itu pun beliau bertapa dulu selama 3 tahun. Sampai kedua lubang hidungnya itu digunakan sebagai rumahnya kelabang atau lipan atau kaki seribu. Nah, itu baru bisa, itu pun masih ada proses lagi. Untuk bisa makan, untuk bisa mencerna sedulur papat kalimo pancer ini, itu masih ada proses lagi bertahun-tahun itu. Sampai beliau berhasil mengungkap sedulur papat kalimo pancer
bahwasanya itu wahyu Eka Buana. Artinya wahyu itu pemberian Maha Suci, Eka itu pertama, Buana itu alam semesta. Wahyu pertama bagi alam semesta. Itu arti maksudnya wahyu Eka Buana. Setelah berhasil diungkap, wahyu Eka Buana ini tidak bisa dipelajari oleh seluruh manusia hidup. Jadi yang diperbolehkan mempelajari itu hanya kaum ningrat, keturunan raja-raja. Rakyat jelata tidak bisa. Kemudian beliau berupaya lagi. Alasannya wahyu Eka Buana, wahyu pertama untuk alam semesta, tapi kok tidak seluruh penghuni alam semesta bisa mengkajinya. Hanya orang-orang tertentu, para ahli tapa, para resi, para raja, dan keturunannya yang bisa mempelajari. Sedangkan yang menghuni dunia ini bukan cuma raja, bukan cuma para resi. Kemudian beliau berupaya agar supaya wahyu Eka Buana ini bisa dikaji oleh seluruh manusia hidup tanpa terkecuali, tanpa syarat, dan tanpa upaya berat. Perjuangan beliau berhasil, namun wahyu Eka Buana ini berubah sebutan menjadi wahyu Pancagaib. Dan wahyu Pancagaib ini persempurnakan di tahun 1955. Tersebutlah atau lahir sebagai wahyu Pancagaib, yang berarti pemberian Maha Suci 5 ruh. Dan semenjak tahun 1955, wahyu Pancagaib ini bisa dipelajari oleh siapapun. Sebelum itu hanya para resi, para ahli tapa. Sebelum itu hanya para raja. Sebelum itu hanya keturunan para raja. Jadi bisa diambil kesimpulan sejak tahun 1955 sampai saat ini 2025, wahyu Mahkutoromo atau Mahkota Rama yang bereinkarnasi sebagai wahyu Eka Buana, lalu bereinkarnasi lagi sebagai wahyu Pancagaib di era sekarang ini, kalau panjenengan mempraktekannya dengan cara bertapa, bertahun-tahun, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan kepentingan duniawi karena bertapa kan? Tidak cocok. Pasti jenengan akan diprotes sama anak istri. Kasihan anak istri panjenengan terbengkalai. Belum lagi ada sesaji kopi pahit, teh pahit, gitu. Itu dipraktekkan sekarang, Allah panjenengan pasti dituding sama tetangga panjenengan, wah ngingu tuyul itu. Kalau dipraktekkan sekarang loh ya, sekarang sudah bukan zamannya. Kalau tidak dipraktekkan dengan cara itu, nggak bisa. Karena apa? Karena sebagai wahyu Eka Buana, ritualnya wahyu Eka Buana adalah bertapa. Ini bukan tirakat atau puasa ya, bertapa. Dan tapanya nggak seminggu 2 bulan, enggak, tahunan.
Jadi kalau panjenengan mencernanya sebagai wahyu Eka Buana atau wahyu Eko Buwono, panjenengan harus mempraktekannya dengan cara bertapa. Ditambah lagi ritual sesaji, kopi pahit, teh pahit, banyu putih, engko tumpeng punar, durung, kumkuman, merang, lodo, ketan ireng, dan bla 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 itu tadi. Panjenengan harus mempraktekannya dengan cara seperti itu. Kalau tidak mempraktekannya dengan cara seperti itu, tidak bisa. Mempraktekkan wahyu Eka Buana tidak bisa kalau tidak dengan cara seperti itu. Nah, kalau wahyu Eka Buana dipraktekkan dengan cara seperti itu, maka kita sedang berada di tahun 2025, ya harus siap menghadapi cemoohan dari para tetangga kita. Ini seperti itu. Nah, terus lagi, di era Wahyu Eka Buana atau di era Wahyu Eko Buwono, ini asmo sejatinya ini masih Bambang, masih Satrio, masih Endang. Nah, jadi bukan Konto, bukan Kanti. Masih Bambang, masih Joko, masih Satrio, masih Endang, dan masih pokoknya sekotak wayang. Asmo sejatinya itu sama dengan satu kotak wayang. Nah, itu adalah asmo sejati di era Wahyu Eka Buana atau di zaman Wahyu Eko Buwono. Maka M. Semono Sastro Hadijoyo meninggal sekitar tahun 1982. Sebelum meninggal tahun 1982, yang lebih akrab disebut sebagai Romo Semono, ini dawuh. Mulai saat ini asmo sejati seluruh putra Romo aku ringkes menjadi 4 saja. Konto warno dan konto rupo untuk para satria atau satrio, kanti rupi dan kanti warni untuk para wanita sejati. Nah, terus gimana? Kalau panjenengan memegang buku Sabdo Dawuh Pangandikane Romo, pemahaman Wahyu Eka Buana pasti tahu ini sabdo ini tahu. Sebelum Romo Semono meninggal dawuh bahwa asma sejati sudah diringkes menjadi 4 mulai dari tahun 2082, panjenengan harusnya tahu. Artinya selain asma sejati konto dan kanti ini tidak berlaku sekarang. Harusnya tahu. Jadi untuk mencapai kesempurnaan hidup dan mati di dalam melakukan manunggal jati, panjenengan harus update spiritual. Jangan kekeh di era Wahyu Eka Buana. Karena di tahun sekarang sudah nggak berlaku, bertentangan dengan masyarakat modern. Jadi keputusan ada pada diri panjenengan sendiri. Setiap putra Romo harusnya tahu ini. Harusnya tahu ini. Kalau tahu, kenapa tidak dibagikan kepada yang lain? Perubahan asmo sejati tahu harusnya. Sabdo dawuh pangandikane Romo, sabdo dawuh pangandikane Kanjeng Romo sejati, yang itu dibukukan harusnya punya dan harusnya tahu. Harusnya punya dan harusnya tahu. Jadi panjenengan jangan vakum di era lama, karena kita sedang hidup di era modern. Nah, kehidupan di era modern ini identik dengan realita yang masuk akal. Nah, kalau sesuatu yang tidak masuk akal, ya pasti diprotes.
Jadi kalau panjenengan dari Mas Pak Ngatiman, Watiman, dari Pak Watiman, suatu ketika jika panjenengan ada waktu dan kesempatan, kalau sama-sama masih sehatnya bisa bertemu, coba bertanya tentang sebelum Romo Semono mangkat sampurno, tentang Pontowarno, Pontorupo, Kanthi Rupi, Kanthi Warni. Coba tanyakan itu. Lah terus tentang kekudangannya Romo, sabdo dawuh pangandikane Kanjeng Romo sejati tentang kekudangannya Romo, juga tanyakan itu agar supaya panjenengan bisa update, bisa memperbarui laku sesuai eranya, sesuai zamannya. Jadi tidak vakum, tidak ketinggalan zaman, tidak kuno. Atau mungkin panjenengannya yang jarang berkomunikasi sehingga nggak tahu. Tuh kan, kurang berkomunikasi. Jadi tidak mungkin lah Pak Watiman tidak tahu. Karena Pak Watiman tahu, tidak mungkinlah tidak membagikannya kepada panjenengan. Jadi kita sebagai putra kekudangannya Romo itu harus berkesadaran kontinu, berkesadaran terus-menerus, tidak boleh putus, Bapak. Karena apa? Karena yang dimaksud spiritual itu setiap detiknya berkembang. Laku manunggal itu setiap detiknya berkembang sesuai zaman. Jadi kalau kesadarannya putus-putus, ini enggak bisa mengiringi, enggak bisa mengikuti. Nah ya di tahun 2025 panjenengan masih memahaminya sebagai Wahyu Eka Buwono. Kan kuno banget itu, Pak. Itu untuk orang-orang modern sekarang nggak mampu itu menjalankan ritualnya, nggak mampu itu. Belum Senin Pahing yang harus ditempuh dengan puasa sekian hari sebelum Senin Pahing. Apalagi sekarang ketan hitam itu kan susah. Ketan hitam itu 7 ler itu bisa puluhan ribu itu harganya. Masuk barang antik itu di era modern. Waduh, kasihan banget itu. Jadi Wahyu Mahkota Rama atau Wahyu Eka Buwana atau Wahyu Pancagaib itu adalah wahyu pertama dan penutup. Itu melampaui batas akal pikirannya manusia. Nah, kalau pelakunya bisa memakan dan mencernanya dengan baik, wow. Jangankan jadi dukun, jadi paranormal, jadi nabi, jadi Tuhan aja bisa, Bapak. Hanya dengan Wahyu Pancagaib. Jadi Tuhan aja bisa. Kalau tidak bisa, berarti belum paham ini. Arti maksudnya Wahyu Mahkota Rama itu apa dan bagaimana, arti maksudnya Wahyu Eka Buwana itu seperti apa dan bagaimana, arti maksudnya Wahyu Pancagaib itu seperti apa dan bagaimana.
arah tujuannya wahyu mahkota Rama itu kemana, arah tujuannya wahyu Eka Buana itu kemana, arah tujuannya wahyu Pancagaib itu kemana, itu berarti belum paham kalau tidak bisa. Walau seperti itu, wahyu Pancagaib atau wahyu Eka Buana atau wahyu mahkota Rama, kalau dipraktekkan dengan tidak tepat, oh bahaya Bapak, bahaya. Kalau prakteknya tidak tepat, kalau prakteknya tidak sesuai. Yang kita alami di setiap saatnya bukannya tambah baik, tambah baik, tambah baik, enggak. Yang akan dialami di setiap saatnya tambah buruk, tambah payah, tambah buruk seperti itu. Kalau dipraktekkan tidak sesuai, tidak tepat. Itu wahyu Pancagaib. Makanya tentang kajian Manunggal Jati tersebut wahyu Pancagaib atau wahyu Eka Buana atau wahyu mahkota Rama itu jangan gampang percaya. Kalau disebut ilmu, itu ilmu paling berbahaya, yang jika dipraktekkan tidak tepat resikonya sangat tinggi. Harus benar-benar mengerti dulu, harus benar-benar paham dulu apa arti maksudnya, harus benar-benar tahu dulu kemana arah tujuannya. Nah, baru bisa dipraktekkan. Karena pasti prakteknya tepat. Tidak sedikit orang yang mengaku putra Romo, tidak sedikit. Namun ujung-ujungnya mengidap penyakit kronis, komplikasi lagi. Setelah berobat habis harta bendanya baru mati. Kalau harta bendanya masih ada untuk berobat belum mati, masih di rumah sakit terus. Ya nanti kalau harta bendanya sudah habis, nah baru mati. Maka wahyu Pancagaib adalah, wahyu Eka Buana adalah, wahyu mahkota Rama adalah penyelamat. Nah kalau wahyu mahkota Rama, wahyu Eka Buana, wahyu Pancagaib adalah penyelamat, kenapa mengalami sakit? Sampai komplikasi, sampai harta bendanya habis untuk berobat tapi tidak sembuh, tetap mati. Itu karena apa? Karena wahyu Pancagaib atau wahyu Eka Buana atau wahyu mahkota Rama dipraktekkan dengan tidak tepat, sehingganya mengalami tidak selamat. Padahal wahyu Pancagaib, wahyu Eka Buana, wahyu mahkota Rama itu menjamin keselamatan pelakunya, itu menjamin. Tidak pribadi lagi, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut terselamatkan dalam mencapai kehidupan yang sempurna. Itu dijamin. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit yang punya biaya masuk rumah sakit, yang tidak punya biaya ya jadi kembang amben di rumah. Nah setelah harta bendanya habis buat berobat baru mati. Letak menyelamatkannya di mana kalau mengalami seperti itu? Itu akibat atau dikarenakan wahyu Pancagaib atau wahyu
Eka Buana atau Wahyu Mahkota Rama dipraktekkan dengan tidak tepat. Sehingganya bukan menyelamatkan, malah mencelakakan. Itu resikonya. Kalau dalam mempraktekkan biar tepat bagaimana? Ia harus mau tidak mau harus menjadi kekudangannya Romo. Nah, panjenengan sudah paham belum kekudangannya Romo itu apa? Nah, kekudangannya Romo seperti ini. Sejarahnya ini ya, sejarahnya. Ini ada termuat di dalam buku sebenarnya. Dan semua kadang sepuh yang ngaku pernah bertemu dengan Romo Semono ketika masih hidup pasti punya bukunya ini. Pasti punya. Bahkan yang tidak sempat bertemu dengan Romo Semono secara langsung aja dapat fotokopiannya. Ya. Jadi sejarahnya seperti ini. Ketika itu Romo Semono sedang dalam persiapan mangkat sampurno. Di kamar samadinya. Sudah berbaring. Mau siap mati kalau bahasa awamnya itu. Mau mati atau sakaratul maut kalau bahasa awamnya. Semua putra Romo yang hadir itu kan nangis. Pada nangis semua. Sebagai bentuk bela sungkawa karena mau ditinggal pergi sama Romo Semono secara jasad. Pada nangis semua. Nah, kemudian Romo Semono bangun mendengar putra-putranya yang nangis semua itu, bangun dia. Dipanggil semua. Sini. Terus Romo dawuh. Kalau bahasa Indonesianya, kalau dibahasakan Indonesia, jangan sedih. Jangan sedih karena apa yang akan terjadi pada diri saya. Karena Romo yang sejatinya manggon ono telenging para putra kabeh. Satu itu ya. Artinya Romo sudah menempati setiap diri kepribadian para putra. Jadi maksudnya setelah hidupnya Romo ini pergi meninggalkan jasadnya, ini akan berpindah kepada setiap wujudnya Romo. Gitu. Jadi nggak pergi kemana-mana, melainkan berdomisili di setiap raganya para putra Romo. Itu maksudnya. Namun tangisan ini tidak berhenti. Terus ada yang instruksi, nanti kalau Romo pergi saya mau curhat ke siapa, nanti kalau Romo pergi nanti pelajaran saya belum selesai, bacaan kunci saja baru sampai 3 ayat, lah nanti kelanjutannya bagaimana kalau Romo mati, kalau bahasa awamnya. Jadi nggak nangis-nangis, terus ngomong sini. Rene. Para putra ningsun, para satrio lan wanita mereneo, sun jarwani, mangertio jeneng sira wisun sabdo dadi kitab suci sejati ada makna iku wujudira wulangre sejati dadya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira pratandha jeneng sira putra ningsun. Paham Bapak? Itu kekudangannya Romo. Maksudnya itu harapannya Romo. Romo itu berharap. Jadi mengaku putra Romo sesungguhnya tidak gampang. Karena putra Romo wujudnya adalah kitab suci sejati ada makna untuk sesama makhluk hidup. Kata-katanya, ucapannya itu wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Dan tingkah lakunya itu berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Karena 3 inilah tandanya putra Romo. Jadi kalau mau tepat lakunya ya harus menjadi kekudangannya Romo. Harus mempraktekkan itu. Nah kalau itu disimpulkan, berarti kan kita sudah berhenti kan, berpikir jelek, berpikir buruk, berhenti kan dengan itu.
mempunyai atau memiliki rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, cemburu, benci, bully, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain untuk dihakimi, untuk dijatuhkan, untuk sudah berhenti kan di situ? Keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan merugikan orang lain, keinginan-keinginan memanfaatkan orang lain, sudah berhenti kan di situ? Tingkah laku yang sombong, adigang adigong, berhenti kan di situ? Sudah. Kalau belum berhenti, berarti masih belum putra Romo. Karena tandanya nggak ada. Tanda-tandanya nggak ada. Tidak dilakukan, belum dilakukan. Untuk mencapai semua itu kita harus bagaimana? Ya harus mempraktekannya. Harus mempraktekannya. Harus mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Harus mengetahui kemana arah tujuannya kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Kalau sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta sudah mengetahui kemana arah tujuannya, kemudian dipraktekkan sebagai putra ketudangannya Romo. Seperti itu, Bapak. Ada pertanyaan lagi? Belum. Yang lain, monggo. Mungkin Bapaknya. Belum. Coba yang lain, mungkin punya pertanyaan. Bapaknya panjenengan yang di pojok mungkin punya pertanyaan, monggo. Oh, belum. Oh ya, selain itu juga asmo sejati, kalau asmo sejati ini pernah dilungguhkan, namun asmo sejatinya belum konto, kalau laki-laki, kalau perempuan belum kanti, ini harus dilungguhkan ulang sehingga menjadi konto kalau untuk laki-laki dan kanti untuk perempuan. Kalau asmo sejatinya masih Bambang Joko, masih masih erat kuno, ndak bisa, sulit menjadi putra kekudangannya, sulit sekali karena bukan eranya. Jadi semenjak tahun 1982 akhir, itu seluruh asmo sejatinya para putra yang tadinya itu satu kotak wayang diringkes, artinya itu dimanunggalkan menjadi 4 saja, 2 untuk para satria dan 2 untuk para wanita. Untuk para satria Kontowarno dan Kontorupa, untuk para wanita Kantiwarni dan Kantiruti. Itu sejak dimulai dari tahun 1982 akhir. Semua putra Romo yang dulu-dulu, yang laku manunggalnya update di setiap saatnya, sudah berganti asmo semua. Sudah berganti asmo konto semua. Sudah tidak dipakai itu. Bambang Joko sudah nggak pakai. Karena sudah bukan eranya.
sudah pakai konto. Nah, kalau sudah pakai konto berarti pemahamannya ini sudah modern, nggak vakum bapaknya, nggak vakum. Jadi sudah nggak pakai kopi pahit, sudah nggak pakai nyan, sudah nggak pakai gitu-gituan. Jadi lebih sederhana, lebih sederhana. Dan prakteknya hanya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Ulang res sejati, kata-katanya bagi sesama makhluk hidup. Berbudi bawa laksana, tingkah lakunya bagi sesama makhluk hidup. Selesai udah. Hanya seperti itu tok. Jadi enggak macem-macem, enggak neko-neko. Jadi kalau asmo sejatinya sudah konto, sudah kanti, pemahamannya sudah modern ini. Sudah modern ya. Jadi enggak bisa asmo sejatinya konto kalau laki-laki, kalau perempuan kanti. Tapi menyebutnya Wahyu Eka Buana, enggak cocok. Bukan pasangannya itu. Jadi pasangannya Wahyu Eka Buana adalah asmo sejatinya Bambang Joko. Seperti itu. Yang menyampaikan di era Eko Buana. Nah. Namun intinya adalah sedulur papat kalimo pancer. Itulah ilmu, kalau disebut ilmu, itulah ilmu Jawa asli atau ilmu Nusantara, asli Nusantara. Terjadi sebelum ada agama-agama atau keyakinan atau kepercayaan masuk ke Pulau Jawa. Jadi yang pertama kali ada adalah kajian sedulur papat kalimo pancer. Nah, kajian sedulur papat kalimo pancer ini dulu, ini bermula dari para resi dulu. Para resi. Kemudian diajarkan para raja-raja. Karena raja ini kan mengemban amanat rakyat. Agar memiliki kemampuan setara dengan yang dimaksud dewa atau Tuhan, maka diajarkan ini. Nah, selain itu tidak boleh, rakyat jelata itu tidak boleh. Tidak bisa. Mempelajari itu tidak bisa. Bisa dipelajari, mulai bisa dipelajari oleh seluruh manusia tanpa terkecuali dan tanpa syarat ketika sudah tersebut sebagai wahyu pancagaib, yang arti maksudnya pemberian maha suci 5 ruh kepada diri setiap manusia hidup. Saya memang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan mendiang Romo Semono. Namun semua kadang saya yang pernah mendapat didikan langsung dari Romo Semono, saya pernah berjumpa dan mendapat kajian dari mereka semua. Sebab karena itu saya tahu Lawang Wahyu Pancagaib ini penjamin keselamatan, kok sampai mengalami sakit. Maka panjenengan punya Wahyu Pancagaib. Panjenengan Putra Romo pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Romo Semono, kok mengalami sakit itu. Ini gimana ceritanya? Nah, dari sini saya mengetahui. Makanya saya berontak, tidak bisa. Putra Romo mengalami sakit, tidak bisa. Kalau Putra Romo mengalami sakit, berarti kan celaka itu, tidak selamat. Lah terus apa gunanya Wahyu Pancagaib disebut sebagai penjamin selamat atau juru selamat? Jadi Wahyu Pancagaib itu juru selamat. Kalau sampai tidak selamat berarti tidak tepat waktunya. Itu setiap kadang sepuh yang mengalami ketersiksaan sakit itu saya korek. Pengakuannya saya korek, sampai mengalami sakit itu gimana? Caranya mempraktekkan Wahyu Pancagaib itu gimana? Nah, dari pengakuannya itu jadi saya tahu bahwa Wahyu Pancagaib itu dijalankan atau dipraktekkan tidak tepat, tidak sesuai. Seperti berpikir buruk, sengit sama tetangga, iri sama, nah itu kan tidak tepat. Nah, mereka melakukan itu ya pantas mengalami sakit. Jadi saya lebih paham, bisa dikatakan saya lebih paham sejarahnya Romo Semono Satro Hadijoyo. Walaupun dari katanya para kadang sepuh yang ngaku pernah mendapat bimbingan langsung dari Romo Semono.
Nah kalau saya bohong berarti pengakuan para kadang sepuh ini yang bohong kan, bukan saya. Dan ceritanya dari mereka kok. Bawang saya nggak tahu. Waktu Romo Semono masih hidup saya nggak tahu. Saya masih keliling-keliling, masih senang belajar ilmu-ilmu. Termasuk asma sejatinya para putra diringkes menjadi 4, itu juga saya tahu dari para kadang sepuh itu tadi. Yang sempat menyaksikan ketika Romo Semono sakaratul maut itu tadi. Nah, itu menyaksikan langsung. Nah, saya tahu dari mereka. Jadi tidak ngarang gitu. Nah setelah saya buktikan, oh ternyata ada di buku. Di buku itu ada, di buku Sabdo Dawe Kanjeng Romo itu ada. Ternyata ada. Oh, berarti kadang sepuh itu tidak bohong karena ada bukunya. Di rekaman lempengan juga ada penjelasan itu. Itu ada rekamannya itu. Tapi rekamannya kurang jelas karena rekamannya tidak jadi kan, tidak maksimal. Monggo, ada lagi yang bertanya? Kalau untuk mencapai apa namanya manunggal jati bagaimana? Oh, untuk mencapai manunggal jati, panjenengan harus menguasai patrap samadhi mijil sowan. Harus menguasai patrap samadhi mijil sampurno, harus menguasai patrap samadhi mijil toto lenggah yang menjadi inti laku manunggal. Nah, kalau menguasai 3 patrap samadhi ini, nah baru bisa masuk ke ranah kajian manunggal jati yang menjadi inti laku. Nah, untuk bisa menguasai patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, panjenengan punya kadang yang sudah manekung, walaupun dia belum bisa menguasai. Itu yang saya amit-amit, segitu lamanya masih belum bisa menguasai. Yang walaupun mereka berdua masih belum bisa menguasai kehidupannya sendiri, namun mereka berdua, termasuk tuan rumah ini, sudah selesai manekung atau gembleng. Artinya sudah dalam keadaan manunggal jati. Namun mereka belum menguasainya secara real. Belum mampu menyadarinya. Bahwa dirinya sedang dalam keadaan manunggal jati. Artinya panjenengan bisa bertanya atau berkadangan sama mereka. Tentang bagaimana caranya menguasai patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Di dalam kajian manunggal, laku manunggal itu ada banyak mijil. Ya. Mijil itu ada banyak. Jumlahnya mijil ini sebanyak kepentingan kita. Sebanyak keperluan kita. Sebanyak kebutuhan kita. Kalau kita punya kepentingan 10, berarti mijil ini ada 10. Namun dari sekian banyak mijil, itu yang paling utama adalah mijil sowan, mijil sampurno, dan mijil toto lenggah. Itu yang paling utama dan harus dikuasai oleh setiap putra kekudangannya Romo. Kalau enggak, nanti mempraktekkan kekudangannya Romo itu bingung, enggak bisa, sulit kalau belum menguasai di situ. Ada lagi bapaknya. Panjenengan dari mana? Nah, dari jauh, dari asli orang Demak. Enggak, di sininya, di sininya. Itu Apa kampungnya? di kampung masih muncul. Ya, Muncul. Munjul. Berarti tetangganya Cibogo. Masih Oh, masih Cibogo. Oh, ya. Ya mesti kan satu
kecamatan di sini berarti kan, ya dekat lah. Ya kalau ditelusuri ya semua orang Pangandaran ya orang dari Jawa semua. Bukan dari Sunda, bukan dari Bandung, dari Jawa semua mayoritas. Mayoritas. Ya mungkin ada yang dari Bandung, tapi kan sudah sedikit lah. Makanya kebanyakan bahasanya kan nggak Sunda kan. Kebanyakan bahasanya Jawa. Tapi Jawanya kaku ya. Tidak selemes, Pak. Bahasa ngapak itu sudah bahasa kaku itu di sana itu. Tapi di sini halus itu ya. Nah, untuk panjenengan yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, jangan buang waktu. Jadi ketika panjenengan diam di rana samadhi sesudah patrap, yang jeli, yang teliti. Karena apa? Karena tujuan daripada diam ketika bersamadhi setelah patrap, ini kan upaya menyadari situasi dan kondisi kita yang sedang dalam keadaan manunggal jati. Kalau tidak diam, kita akan mengalami kesulitan, tidak bisa menyadari. Manunggalan jatian itu nggak bisa menyadari. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tujuannya apa? Tujuannya menguasai hidupmu sendiri, menguasai kehidupanmu sendiri. Selama 24 jam itu, atau sehari semalam. Jadi yang teliti, yang jeli, jangan asal dilakukan. Nah, kalau panjenengan sudah berhasil di situ, maka panjenengan akan mendapat tanggung jawab tentang wilayah Jawa Barat yang sudah saya sampaikan tadi. Artinya panjenengan akan menjadi pahlawan tanpa tertulis, tanpa tulisan atau apa, tanpa tercatat, tanpa catatan. Nah, terus. Oke. Ya. Ya. Nanti kalau tuan rumahnya akan ketemu saya di Bekasi nanti. Kok bisa selama ini? Apa yang dilakukan kok masih belum bisa menguasai? Sampai apruk-aprukan ke Jakarta. Emangnya di sini kurang? Lakunya yang kurang, bukan penghasilannya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Maksudnya kadangan yang direkam loh ya, yang cukup. Kita masih tetap lanjut, tapi nggak usah direkam.